Na'Vi. EXP juga nih. Popheus akankah di ban? Move. Mungkin bisa kalau mau. Tapi Na'Vi yang nge-ban kali ya Move. Na'Vi ya? Na'Vi. Berarti Hylosa di Bisa di ban. roamer kan? Iya benar. Oke. Tapi kalau Pove-nya diambil sama Kars lagi bakal bagus gak om buat Na'Vi? Bahkan aku suka Kars pakai edit sekarang. Edit ya? Edit ya, tapi Arlott dulu. Lebih ke yang punya lebih damage ya? Ya, dan satu lagi sih, ngelihat kalau Arlott yang di ban, apakah Bigetron mereka akan main assassin juga gitu. Oke. Tapi Iritel ya udah geser lagi. Tadi hero-hero dari Eman tidak terlalu menjadi target selain Beatrix karena ada Kalea. Tapi untuk satu band terakhir nih, EXP-nya kah? Pakito, tapi Pakito mau target Farsha langsung doang kan? Malachi enters the scene. Akai. Your team is Hero-nya Woshipol ya? Iya. Oke. Di last lane-nya masih mau tutup satu hero ke Eman kah? Ada Harith sebenarnya atau Moskov. Experience the Granger ya? euphony of suffering. Kalau Harith atau Moskov nih untuk Eman saat ini sebagai komposisinya? Lebih serem Moskov. Iya sih. Ya karena dia bakal bisa manjakin buat lane-nya juga ya satu itu. Berarti Moskov Purify. Iya. Mau nggak mau ya. Iya. Oke. Tapi pick 4 dulu nih ya. Sementara Baxia dan Hylosa juga masih cukup fleksibel untuk sekarang. Yap. Gold lane atau I am Moskov itu dia diambil langsung. Karena memang tugasnya kayaknya lebih nyaman ya atau kita lebih sering melihat Eman yang melakukan split push dibandingkan dengan si Nile tadi. Oke, 2 pick dari Na'Vi yang akan juga membantu apakah mereka bisa mengeksekusi dengan 2-0 ataukah nanti yang akan disamakan. Jungle seperti apa yang akan dibawakan? Let there Mau ke be arah assassin? wrath. Ternyata tetap ke fighter dan lampu-lampu. Wow. Diberantemin balik om. Ya aku suka, kalau lapu-lapu pasti akan bisa menutup ya. reflection. Pergerakan dari Farsha juga dan Benedetta Shogun kembali muncul. Oke. Shogun kembali menggunakan Benedetta, Dovin menggunakan Hylas. Kan seperti apa nanti? Wah, seru sih kalau ngelihat ya. Bennett versus Lapu nanti. Kuat di lane juga, sama-sama kuat buat team fight. Dan akan ada 2 opsi berarti untuk Bigetron. Pilihan untuk menjalankan lane jauh bisa jatuh ke tangan Eman maupun Shogun. Oke. Tapi ya moment of truth. Karena ini match point untuk Na'Vi. Mampukah dengan 2-0 atau akan dibawa ke game yang ketiga oleh Bigetron? Yap, apakah ini akan menjadi kemenangan perdana untuk Na'Vi? Atau akan diperpanjang lagi oleh Bigetron by Vitality ke game yang ketiga? Dengan draft pick yang telah selesai kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go! Wow, malah makin semangat nih kayaknya ya. Welcome to Mobile Legends. Wow, oke. Tuh, nyanyi sebelah sana, nyanyi sebelah sini. Mantap. Wah. Wah, kedengeran sih pastinya ya ke semuanya yang lagi di rumah. Ramainya. Tapi Shogun kembali dengan Benedetta-nya. Mencoba untuk bisa, berarti potensi split push-nya ada 2 nih om dari Bigetron by Vitality. Yap, ada dari Bennett, terus juga dari Moskov. Dan lihat clear lane dari Bennett sendiri itu sangat-sangat cepat sekali dan memudahkan untuk Bigetron bisa masuk ke dalam jungle menjadi Na'Vi sekarang dia bikin. Bisa menang jalan ya, rotasinya bisa dipercepat juga oleh Bigetron. Dan ini akan sedikit ngebuat dari Kars-nya, kalau kalah jalan, ya dia sulit untuk bisa langsung set up ke area objektif nantinya. Dan dari emblemnya juga sekarang ya, 2 emblem tank. Dan masih tetap sama pastinya nih untuk Viveh dengan emblem marksman. Bagian tengah. Serangan tadi seperti udah langsung dilakukan, sementara Moreno langsung aja pasang badan bersama dengan Finn. Memperlambat X Magic untuk bisa naikkan level. Yap, oke. Tapi kalau Na'Vi berarti mereka bakal memanfaatkan team fight 5 orang sekaligus ya. Dengan metode front to back harusnya. Mau gak mau juga sih ya. Aha. Tapi untungnya mereka juga menggunakan Freddy. Jadi mereka cukup oke sih. Karena mereka punya badan yang dimana kalau main assassin pasti gak ada yang bisa menahan damage lebih lama untuk membuat one-one-nya mudah mendapatkan weak point. Oke.
Tapi untuk saat ini arus sudah mulai terlihat ya, menandakan Turtle bentar lagi akan segera muncul. Mulai disibukkan juga, tapi setidaknya kali ini Kar sudah mencoba memanfaatkan power clear-nya dia untuk langsung membantu ke arah tengah. Yep. Karena sekarang mereka udah mulai berfokus untuk bisa mendekati ke area di Turtle itu sendiri. 3 player terlihat dari Navi, sementara Worshipful masih mencoba bisa mengamankan Lava Gold. Oke, masih cukup ditarik ulur dulu di top lane. Oh, udah level 4 loh itu. Dipanah gak nih? Panah gak nih? Speed of Destruction. Enggak ya, dia terlalu terburu-buru. Ditarik ulur dan wop. Yap, itu dihadap satu Federal Strike dan berhasil mendapat first blood. Karsley menjadi korban sedikit lagi, tapi tentunya berhasil didapatkan oleh Worshipful. Walaupun dirinya harus menjadi korban. Wow, 2 poin kill tukar dengan Turtle. Harusnya ini masih menjadi sebuah keuntungan untuk Bigetron, Om. Yap, masih ya. Apalagi mereka bisa dapetin platingan gold juga di bagian bawah. Jadi mereka masih cukup unggul. Pressure di atas juga jalan. Untuk Bigetron meskipun mereka kehilangan Turtle tadi. Tipis sebenarnya. Yap. Dan target dari Navi ini kayak untuk di early game pun. Ini agak sulit untuk Navi sendiri. Yap. Sementara Lucente itu langsung dikeroyok dan kena lagi. Ini karena Shogunnya juga berfokus untuk ngasih damage ya. Dengan ngebawa Trial Master Assassin juga. Terus dengan dari itemnya juga harusnya. Makanya Worshipful udah harus menelan kematian 2 kali. Udah ada Fury Hammer bahkan tuh Om dari Shogun. Udah benar-benar menang jalan juga sih sebenarnya. Ya, 1 Fury Hammer, Tough Boots. Dan mungkin menyusul untuk item damage yang lain nanti bagi Shogun. Oke, mau tidak mau mereka harus bertahan, tapi sekarang Nail mendadak hadir. Nail mencoba untuk bisa mengganggu, ada Fit tepat di bagian belakangnya. Mereka masih ingin lebih, Apro langsung dilindungi oleh Worshipful. Oke, sudah mulai terlihat recall. Top lane-nya juga benar-benar sepertinya Shive sedang tertekan. Dengan teman-temannya yang lain juga dalam keadaan tertinggal sehingga tidak banyak rotasi yang bisa dilakukan oleh Navi. Yap, walaupun Federal Strike tadi langsung dikeluarkan, tapi setidaknya udah ada gangguan dari Worshipful. Ya di cancel ya Federal Strike-nya. Dan Worshipful tertahan di level 5 untuk saat ini. Perbedaan 2 level di bawah dari Nanael, Om. Ya, bukan hanya 2 level yang difference ya, tapi platingan gold top dan juga bottom ini didapatkan dengan Bigetron. Jadi mereka sudah sangat unggul ya. Shogunnya selalu bisa clear, selalu bisa menang rotate dibandingkan dengan Kars yang masih baru bersih-bersih lane dulu sekarang. Di awal Kars kena tetes Sparks aja langsung hilang loh. Sulit banget pastinya. Dan 1 buah corrosion berhasil diselesaikan Shogun. Yap, sementara Worshipful harus balik badan lagi. Turtle sudah ada. Dan mereka akan melakukan sebuah pertempuran kah? Masih santai dulu. Masih mundur dulu ya, cukup hati-hati. Walaupun retributionnya dari Worshipful ini siap, tapi beda levelnya. Dan Flicker, X-Magic. Yap, X-Magic udah lawan Flicker. Walaupun sekarang dia ada Federal Strike tadi udah seperti udah langsung diambil pula dari Moreno. Tapi baru saja terlihat ada Glorious Panwell yang sudah dikeluarkan pula. Finn masih sedikit damage masuk dalam tubuhnya. Dan ada satu Repetal sudah dikeluarkan pula. Federal Strike, Worshipful lagi mendapatkan lagi karena Turtle tersebut. Namun sekarang pertempuran terus berlanjut. Apro-nya didorong 3 player dari Navi lejap seketika. Oh, 3 tukar 1 plus. Tapi Turtle lagi-lagi didapetin sama Navi. Cuman bayaran yang coba untuk dilakukan sama Bigetron adalah mereka nge-invade ke arah purple buff ya Om. Ya, dan masih untung lagi ya untuk kita kalau mereka dapetin purple-nya. Dan itu dia purple yang jatuh ke tangan BTR sekarang yang menurut mereka juga akan unggul. Karena di bagian bawah dan juga di bagian atas Turret sudah mulai pecah 1 demi 1. Tengahnya juga loh. Ya, vision semakin minimalis untuk Navi sekarang. Mereka belum bisa mengontrol, apalagi masuk dalam jungle sendirian yang selalu di-raid oleh BTR. Di bawah pun sulit. Diganggu terus. Diganggu ya. Oke. Tapi Retribution tadi memang dikeluarkan ya untuk men-secure ke arah Orange Buff milik dari Worshipful. Dan bagaimana Navi bisa menanggulangi split push yang bisa dilakukan sama Bigetron Om. Soalnya kayak belakangnya pun gak aman. Mau fight 5 yang harusnya menjadi kekuatan Navi pun itu dihindari sama Bigetron. Ya, so far sih dari Navi mereka belum bisa menanggulangi ya. Kalaupun mereka mau coba untuk cut 1 pemain yang sedang melakukan push, ya mereka harus bersiap dengan 2 pemain. Bukan hanya dengan 1, karena kalau 1 pemain ini bakal kalah damage dibandingkan dengan Bennett atau mungkin dengan Moskov nanti. Oke, Blade Armor menjadi pilihan untuk Nile sekarang. Akan semakin kuat lagi, tapi Eman tidak sendiri. Finn telah memberikan adanya sedikit bantuan juga. Navi gak banyak yang bisa dilakukan, mereka kebingungan. Mau farmingnya kemana? Jungle-nya udah rontok semua. Minion juga udah lumayan di freeze sekarang sama Bigetron Om. Iya.
lumayan sulit ya. Dan pertukaran yang coba untuk dicari oleh Navi adalah kalau ada pemain yang sedang melakukan push di bagian bawah. Karena kita melihat dari minimapnya ini sudah mulai longgar dan Navi mereka hanya konsentrasi untuk tangkap satu aja. Karena mereka nggak bisa kontes sama sekali untuk game Susah ya. Beda pick of power juga yang dimanfaatkan. Tapi ya sekarang terlalu yang ketiga sudah muncul. Akankah ada kontes paksa kembali yang diingin dilakukan oleh Navi? Sepertinya tidak. No perfect turtle untuk Navi. Berhasil kau untuk bisa mendapatkan dan itu dia ground bomb yang langsung diaktifkan tapi Eman masih sempat untuk bisa kabur. Walaupun tadi dengan satu SOD begitu baik, si V-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tepat berbeda Karsya sendirian. Diajar habis-habisan. Oke. IV-nya juga hilang. Yap, para berbeda. Apro menjadi korban double kill. Berhasil diambil oleh Shogun. Yeay. Dengan komit ke arah Eman. Wow. Emannya nggak tumbang. Yap. Dia dengan Spear of Distraction pindah posisi mau diangkat dia Purify. Yap. Kesabaran dari Eman tadi untuk menahan Purify dia juga. Yang membuat dia bisa selamat dan bahkan tadi sempat untuk memberikan sedikit outplay ya. Atas Kars yang berusaha untuk mengincar dia tadi. Blue team turret. Dan yes, kali ini untuk Bigetron mereka benar-benar unggul. Membalikan apa yang terjadi terhadap mereka dari game yang pertama. 3 lane sudah mereka kuasai dan bahkan isi jungle milik Navi sudah terambil 1 demi 1. Dan ini kayaknya jauh lebih parah nggak sih dibanding game pertama dominasinya. Secara Apro diusir mundur lagi. Aduh, Federasi ke Moreno sakit. Ini benar-benar main front to back gak ada yang bisa menyentuh Moreno. Sama kayak apa yang dialami sama Bigetron di game sebelumnya. Ya. Dan yang buat serem sebenarnya karena Bennett-nya bisa masuk-masuk juga kan. Dan ini bukan Bennett yang typically main item defense ya. Ada Heptasis di sana. Fury Hammer juga dia sudah punya. Jadi akan sangat-sangat sulit sekarang untuk bisa menanggulangi hero yang bisa langsung menuju ke belakang. Gak ada yang jaga sama sekali nih untuk dari pemain Navi. Wah ini semua lininya sulit ya buat Navi. Semenjak dari setup turtle pertama patah, Karsnya tumbang, dari situ domino efek juga nggak bisa dihentikan lagi sama Navi. Dan dari Bigetron mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka akan mencari lagi momentum demi momentum ya. Karena dari Navi mereka punya hero yang cukup bisa nge-punish dengan adanya Kalea. Ya. Nah dia tuh Bennett-nya punya Endless juga ya. Waduh. Tambahin lagi, tapi audience prediction masih 60% untuk Navi ternyata. Mungkin semua bisa berlangsung di cepat lagi. Ya, bisa. Wah, berubah lagi nih Mas. Bisa kembali. Tapi ya Lord yang sudah mulai spawn juga, tapi dengan 3 lane yang sudah dikuasai oleh Bigetron. Ini seakan-akan ya menampar Navi juga, mereka belum bisa mendekat sama sekali. Mereka harus mencari jalan untuk memaksimalkan kalau memang ada kesalahan yang diperbuat oleh Bigetron. Yap, tapi sejauh ini masih belum ada ya. Belum. Ya, Win of Nature-nya juga sekarang udah selesai dari Eman, bakal semakin aman lagi juga tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Navi. Dipaksa untuk mundur saja sehingga merelakan terlebih dahulu Lord untuk nantinya akan ditahan aja. Setelah glowing ada landing terakhir untuk X-Magic sekarang Om. Ini cukup nggak ya? Karena seharusnya masih belum cukup untuk bisa melakukan penetrasi lebih terhadap hero-hero milik Bigetron. Satu, levelnya jelas ya, mengangkat atribut. Yang kedua juga untuk item-item defense ini berhasil juga diselesaikan oleh Bigetron dengan cukup cepat. 10.000 gold cap di menit yang ke-10. Yang itu dia, Federal Strike dikeluarkan kembali dan spin lagi. Yap, dan sepertinya rencananya berjalan dengan sesuai ekspektasi ya. Ngelepasin one-one lagi, mereka ambil Farsa dan Baxianya. Ya. Parsanya benar-benar mengganggu juga dan jangan lupa nih, soalnya mungkin dari Shiva-nya sendiri yang secara laning yang kita lihat ketekan habis tadi. Dengan Eman. Di Diva juga posisinya lumayan susah ya ketemu Farsa. Dan mau gak mau ya agak-agak defense sedikit mungkin untuk Shiva. Coba buat cari celah, tapi celahnya gak ada sekarang di Bigetron. Eman udah sakit banget juga loh. Eman udah siap untuk bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sementara Finn menjadi orang terdepan. X-Magic mundur terlebih dahulu. Federal Strike udah di-standby kan. Mundur sedikit mungkin. War nantinya akan mengusir mereka kembali. Yap, base turret top lane yang berhasil untuk dihancurkan oleh Bigetron. Menunggu lagi. Yap, menunggu lagi ada Federal Strike yang udah dikeluarkan. Tapi Moreno berhasil tadi mengganggu X-Magic. Bahkan terlihat Alex pada flow. Langsung saja membentang untuk bisa mengatakan damage-nya sakit banget. Thailand masih sempat untuk bisa mundur. Yap, gak mau terlalu terburu-buru Bigetron. Memilih lagi untuk mundur. Dan base turret tengah yang menjadi incaran dengan adanya wave super minion di arah tengah pun masih belum berhasil. Yep. Dan ini tugas yang mulus ya untuk Bigetron berarti. Di mana mereka dapetin untuk top base turret. Dan mereka masih ya tetap bersabar.
menunggu untuk momen yang tepat untuk bisa end the game. Karena so far Navi sendiri belum bisa terlalu jauh keluar dari area base mereka. Yap. 11.000 sekarang di menit yang ke-11. Dominasi. Checking bush dengan adanya Feeder Eye Strike yang dibuka oleh Moreno. Tidak mendapatkan informasi siapapun yang berada di sana. Tapi nih Navi gimana caranya mereka farming ya Om? Ya mau gak mau nunggu di area base aja sih. Karena kalaupun mereka coba buat keluar, itu bayonetnya udah siap. Terus juga ada si Eman yang bisa tiba-tiba muncul juga. Dan secara untuk player head to head antara X-Magic dan juga Moreno, cukup diunggulkan ya untuk Moreno dengan damage per menit dari Moreno yang memang range jauh dan juga burst damage. Oke. Itu dia. Ada Finn kali ini digerakkan kehabisan. Crossbow tank langsung diaktifkan. Langsung tadi mendapatkan ke arah Finn. Sementara Eman yang sudah jadi kena pertempuran dan bisa begitu menyakitkan. Beberapa yang dimiliki oleh Navi pun langsung menghilang. Dengan sangat cepat X-Magic tersisa sendirian. Feeder Eye Strike kekuatan tidak memberikan impact apa-apa. X-Magic masih berhasil mendapatkan ke arah Parcha dan ter-wipe out lah mereka. Wipe out didapatkan oleh Bigetron dan harusnya kita akan dibawa ke game yang ketiga. Ya fix ke game yang ketiga karena untuk sekarang satu hal yang langsung dibalaskan oleh Bigetron by Vitality. Satu sama keadaan disamakan. Dan bahkan tidak ada jawaban sama sekali bagaimana permainan. Split push. Incar belakang. Dominasi yang begitu mengerikan ditunjukkan oleh Bigetron by Vitality. Yap, Benedetta yang keluar dan sanggup untuk mengacak-acak lini belakang dari Navi. Dan bukan hanya Benedetta sebenarnya. Dari Moreno untuk Parushan dan bahkan dari Eman untuk Moskovnya dia juga ternyata berhasil menyamakan.